Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Hulandari dengan NIM 21422033 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Edupreneurship kelas A. Saya akan menjelaskan tugas materi yang ke-8, yaitu yang berjudulkan To be skillful motivator or trainer. Mungkin beberapa di antara kita ada yang masih bingung dan masih kesulitan dalam membedakan apa itu hard skill dan apa itu soft skill. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang hard skill dan soft skill. Yang pertama, yaitu soft skill. Soft skill lebih mengarah kepada mental skill. Contohnya seperti bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan, ataupun bagaimana cara kita dalam memecahkan masalah. Di dalam dunia pendidikan, soft skill diartikan sebagai kompetensi di luar kompetensi teknis dan akademis yang mengutamakan kemampuan internal dan interpersonal, atau pembentukan karakter peserta didik agar peserta didik tersebut mampu untuk bersaing, mempunyai moral, beretika, dan juga mampu berinteraksi dengan masyarakat. Adapun bedanya antara soft skill dan hard skill, yaitu hard skill merupakan keterampilan yang bisa dipelajari dan dapat terukur. Umumnya hard skill bisa dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan formal, kursus, ataupun lain sebagainya. Adapun poin selanjutnya yaitu bagaimana cara membentuk karakter berbasis mindset. Yaitu ada 8 cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pola pikir kita. Yang pertama, sadar dengan pola pikir yang Anda miliki. Kenalilah pola pikir Anda. Apakah Anda sering berpikiran positif atau justru sebaliknya, Anda sering berpikiran yang negatif? Jika Anda sering berpikiran negatif, maka Anda perlu penyesuaian dan perlu perbaikan diri. Yang kedua, analisis cara Anda berpikir kepada diri sendiri. Ketahuilah bahwa setiap orang pasti pernah berbicara kepada dirinya sendiri. Hal ini mau tidak mau akan sangat mempengaruhi pola pikir. Jika Anda berpikir Anda tidak dapat melakukan segala sesuatu, maka hal itu akan terjadi karena di dalam diri kita sudah yakin bahwa kita tidak bisa. Namun sebaliknya, apabila kita yakin kita bisa untuk melakukan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu akan mudah untuk kita capai. Yang ketiga, kelilingilah diri dengan orang-orang yang positif. Karena lingkungan yang positif akan berdampak besar pada kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Karena lingkungan yang positif juga merupakan faktor utama dalam keberhasilan kita. Yang keempat, paksa diri untuk keluar dari zona nyaman. Berhati-hatilah dengan pola pikir yang mendorong Anda untuk tetap berada di dalam zona nyaman. Karena Anda akan stuck dan tidak akan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Yang kelima, ubah kebiasaan buruk Anda. Apabila Anda memiliki kebiasaan buruk, maka ubahlah kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan yang positif dan menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Yang keenam, berani gagal. Karena untuk menjadi sukses kita butuh banyak waktu dan butuh banyak kesabaran. Yang ketujuh, belajar menerima kenyataan. Karena orang yang sukses adalah orang yang lapang dada menerima setiap apapun yang terjadi dan mampu melewatinya dengan baik. Yang kedelapan, belajar dan aplikasikan. Orang yang sukses akan terus belajar dan mengaplikasikan apa yang sudah ia pelajari di dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun poin yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita agar bisa menjadi sukses.
Yang pertama, siap untuk berproses. Yaitu, kesuksesan itu dicari bukan diberi. Maka kita harus berusaha dan juga berdoa agar dimudahkan untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, lakukan setiap prosesnya setahap demi setahap. Apabila kita ingin mencapai kesuksesan yang maksimal, maka dibutuhkan tenaga yang maksimal pula. Besar kecilnya usaha yang kita lakukan akan sangat berdampak pada hasil yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, ikhlaslah dalam segala hal. Lakukanlah setiap hal dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Selanjutnya, berjuang keras, karena kesuksesan harus diraih dengan perjuangan yang keras. Yang terakhir, perlunya disiplin dan konsistensi yang tinggi. Dengan disiplin dalam berbagai hal seperti disiplin waktu, disiplin diri, maka peluang untuk sukses sangat besar. Poin selanjutnya, mencapai sukses bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai faktor yang dapat menjadi penghalang untuk kesuksesan kita. Adapun faktor yang dapat menjadi penghalang kesuksesan yaitu ada 7. Yang pertama, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun merupakan alasan utama untuk menjadi tidak berhasil dan menjadi gagal. Yang kedua, malas. Rasa malas merupakan hal yang manusiawi. Tetapi, apabila kita ingin menjadi sukses, ingin mencapai kesuksesan, maka kita harus berjuang keras dan tidak boleh bermalas-malasan. Yang ketiga, terlalu lama mengambil keputusan. Karena dengan kita terlalu lama mengambil keputusan, kita akan kehilangan banyak peluang. Yang keempat, senyum. Jangan remehkan senyum karena senyum memiliki kekuatan. Dengan kita tersenyum, maka akan menambah energi positif yang ada dalam diri kita. Yang kelima, fokus pada banyak hal sekaligus. Kamu hanya perlu mengembangkan satu hal yang kamu kuasai, kemudian kamu kembangkan agar bisa menjadi sukses. Yang keenam, tidak membuat jadwal pengingat. Banyak orang yang gagal karena tidak membuat jadwal pengingat. Mereka terlena dengan hal-hal yang merupakan bukan tujuan sebagai prioritas utama. Yang ketujuh, coba mengendalikan segala hal. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya secara bersamaan. Kita harus sabar, setahap demi setahap kita lakukan, dan kita utamakan hal-hal yang menjadi prioritas utama dan lebih menguntungkan.